Ya Silakan, udah, Mbak ya. Iya. mulai dari Oke, Kang aku Ari. lagi. Ya, thank you Kak Oke. Niki. Oke, halo Kang Kurnia sama Kak Agnes ya dari Blog Circle, teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arli Fauzi ya. Saya sama seperti kalian, pelaku industri ya, pelaku pasar ya, pedagang aset kripto ya intinya. Untuk yang belum kenal, mungkin di sini salam kenal ya semuanya. Saya trading kripto itu mungkin dari 2017 Desember akhir sampai sekarang, alhamdulillah kayak gitu. Oke, mungkin hari ini saya akan berbagi beberapa insight ya tentang analisa teknikal pergerakan aset kripto yang udah saya pilih. Cuma disclaimer ya teman-teman, ini bukan financial advice dan teman-teman diharapkan Dior ya riset sendiri gitu. Jadi tidak ada ajakan membeli atau menjual suatu aset seperti itu. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, untuk teman-teman di sini kalau misalkan nanti ada yang mau request Outlook, di chat aja ya di grup. Nanti bakal kita bahas setelah sesi kita semua udah beres. Sesi saya, Kak Agnes dan Kang Pur, nanti kita bahas requestan teman-teman semuanya. Oke, sebelum pergi ke altcoin, mungkin saya akan bahas dulu mother of crypto ya, Bitcoin. Bitcoin hari ini seperti apa? Seperti yang teman-teman lihat ya, kemarin tuh memang ada news yang cukup berimpact ya untuk pergerakan harga Bitcoin. Ada FOMC ya. Ternyata suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat ditutupnya masih stagnan aja di 5,5, tapi reaksinya cukup negatif untuk pergerakan harga Bitcoin. Jadi Bitcoin itu penutupan candle harian tadi pagi itu ditutup merah, menurunnya 2,36%. Secara teknikal ini juga agak-agak jelek sebetulnya ya untuk pergerakan harga Bitcoin. Karena apa? Karena ini membawa pergerakan harga Bitcoin ini kembali di bawah 20 day exponential moving average-nya. Yang dimana 20 day EMA ini adalah patokan saya untuk menentukan tren jangka pendek, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan Bitcoin dalam beberapa hari ke depan masih di bawah level 20 day EMA-nya, nah itu ada kemungkinan masih koreksi seperti itu. Nah ini pertama saya akan lihat dulu ya secara garis besar ya memakai time frame 1 hari. Kalau misalkan di time frame 1 hari ya memang Bitcoin itu terlihat berkonsolidasi ya. Ini ranging areanya cukup lumayan tinggi. Resistensinya di level 71.769 dan supportnya di 60.775. Nah, jadi level-level tersebut itu cukup direspek ya sama pergerakan harga Bitcoin. Ketika harga Bitcoinnya ini naik ya seperti yang di sini 8 April, terus ada juga di 21 Mei, terus di 6 Juni dan mengalami penolakan. Jadi ini level resistensinya cukup kuat. Begitupun level supportnya atau bottom box dari si box area konsolidasinya. Ini pernah diretes juga di 13 April, 17 April, sempat di breakdown dan balik lagi ya, di retest lagi cukup lumayan banyak ya, lebih dari 5 kali. Dan ya, itu fungsinya sebagai support masih cukup oke ya untuk menopang penurunan harga Bitcoin. Nah, kalau untuk saat ini seperti apa? Kalau memang beberapa hari ke depan ini Bitcoin tidak bisa rebound ya untuk kembali breakout atau bergerak di atas level 65.164 yang dimana itu adalah dinamis resistance periode 20 ya. Nah, ini kemungkinan harga Bitcoin ini bisa nge-retest lagi si bottom box-nya teman-teman. Ini level support-nya ditandain dulu aja di 60.700. Nah, ketika harga Bitcoin-nya memang nanti misalkan menyentuh ke level support itu, kita lihat reaksinya seperti apa. Kalau misalkan ada tanda-tanda reversal, ya kita bisa mencari ya atau membidik untuk melakukan buy position atau melakukan akumulasi kembali seperti itu. Tapi kalau misalkan 2-3 hari ke depan ini ternyata candle-nya ditutup hijau ya 2 hari berturut-turut apa 3 hari berturut-turut kembali rebound di atas 20 day EMA-nya, ini kemungkinan harga Bitcoin bisa nge-retest lagi si resistance di level 71.769. Nah, sementara kalau untuk Bitcoin itu ya yang harus diperhatikan level-levelnya ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Mungkin kita langsung akan ke altcoin ya. Oke, altcoin. Nah, kita cek dulu deh ya. Altcoin dengan kapitalisasi tertinggi saat ini, yaitu Ethereum, seperti apa. Ethereum ya betul ya, masih dalam tren penurunan. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada descending line yang menandakan bahwa pergerakan harga Ethereum itu adalah sedang menurun sejak tanggal 25 Mei. 25 Mei high-nya dia koreksi sampai menyentuh level support-nya. Ini key supportnya Ethereum teman-teman ya di level 2852 ini benar-benar key supportnya Ethereum. Jadi kalau misalkan Ethereum menyentuh lagi level situ dan reaksinya bagus, ini bagus banget nih untuk mencari buy position seperti itu. Di sini juga terlihat ada ini ya lower high di sini terbentuk 21 Juli
Dan kondisinya saat ini ya tidak cukup baik ya teman-teman ya, karena berada di bawah 20 day exponential moving average-nya. Jadi kalau misalkan dalam 2 hari ke depan candle Ethereum ini masih merah, ini kemungkinan besarnya mungkin bisa kembali retest ke si key support-nya di level 2852 kayak gitu. Jadi kalau untuk Ethereum teman-teman kalau mau akumulasi tunggu dulu aja, sabar ya. Kalau misalkan ada kesempatan dia kembali retest si key support ini dan ada tanda reversal, ya udah kita akumulasi di situ. Kayak gitu. Kalau di time frame 4 jamnya mungkin kita lihat secara konservatif ya untuk Ethereum seperti apa. Ya, masih seperti ini. Kalau di time frame 4 jam mungkin di sini kita ada support juga teman-teman ya. Ini bisa ditandain juga. Oke, ini support di time frame 4 jamnya. Ketika support ini jebol, ya wes peluang kita untuk bisa akumulasi di sisi supportnya tadi itu lebih besar gitu. Cuman kalau misalkan beberapa hari ke depan dia ternyata rebound, minimal bisa breakout si 20 day exponential moving average-nya, targetnya mungkin bisa retest si downtrend line ini. Kayak gitu. Itu untuk Ethereum. Oke. Selanjutnya ini saya ada bahas AAV ya, ini menarik juga AAV. Sebetulnya kalau untuk AAV ini pernah saya bahas waktu live kita tanggal berapa saya lupa lagi. AAV ini cukup menarik teman-teman ya. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena ini ada potensi untuk ini ya, untuk reversal atau perubahan tren besarnya. Jadi kalau misalkan si AAV ini dalam beberapa hari ke depan ya mampu breakout resistance di level 114,72, wah ini bagus banget nih untuk AV. Minimal cukup confident itu dia bisa ke level ke sini ya. Nah, ini ke level 129,88 kalau misalkan dia breakout-nya valid. Nah, pertanyaannya mungkin di sini juga ada yang menanya breakout valid itu seperti apa? Ya, kalau saya simpel aja sih. Dilihatnya dari dua ya. Yang satu itu pembentukan candlestick, yang kedua itu volume perdagangannya. Kalau itu dua memang bagus, ya udah itu bisa jadi sign positif untuk kita melakukan buy positioning pada saat kondisi breakout teman-teman kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan breakout ini kemungkinan masih bisa ada penguatan sekitar 13%. Nah, ini dalam jangka waktu pendeknya. Tapi kalau misalkan ini dijebol, ini target utamanya adalah high yang di tanggal 13 Maret ya, di level 153,70. Di level 153,72. Berarti potensinya kalau misalkan sampai ke situ itu sekitar ada 30%-an. Nah, ini kalau menurut saya good deal juga sih sebetulnya. Tapi harus agak sabar ya, karena ini kan kalau misalkan kita lihat, channel harian ini kan masih berjalan ya teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai dia benar-benar breakout. Ya mungkin bisa besok atau lusa gitu ya. Kalau misalkan masih tertatih atau misalkan sideways di level resistance ini, saran saya jangan dulu take action ya. Takutnya apa? Takutnya ada false break atau misalkan ada rejection. Kalau misalkan ada rejection, potensinya dia bisa pullback dulu, support terdekatnya itu di level 105,34 kayak gitu. Jadi bisa di mark dulu aja ya, atau misalkan teman-teman mau set alarm boleh, tinggal pergi aja ke kanan yang ada gambar jam. Oke, set aja alarmnya ya. Plus create alert USDT crossing up ya, breakout. Oke, trigger price-nya adalah resistance di level 114,72. Ketika harga breakout level tersebut, nanti kita bakal diinfo. Ini validnya mungkin saya set sampai tanggal 5 lah. Oke, alert name-nya AV breakout, message-nya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah mantengin terus ya, cukup menggunakan fitur ini juga bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat di time frame kecilnya, kayaknya ini cukup oke ya. Tuh, time frame 4 jamnya ada satu candle impulsif warna hijau ya, diikuti dengan volume perdagangan yang cukup tinggi juga. Bukan cukup tinggi ya, tinggi. Dan ini kalau misalkan kita perhatikan secara konservatif, historical data ya, ketika AAV membentuk candle yang tinggi seperti ini, candle warna hijau tinggi seperti ini, dan didukung oleh volume perdagangan yang tinggi juga, ini terjadi di sini pernah nih, di 25 Juli. Dan hasilnya apa? Hasilnya harga AAV terus naik. Ya, ini kemungkinan juga bisa seperti itu, yang tadi dengan syarat dia bisa breakout resistance di level 114,72. Jadi untuk AAV ini wajib banget untuk minggu ini kita masukkan ke watchlist teman-teman ya. Potensinya oke. Dalam beberapa hari terakhir juga volume perdagangannya juga oke. Itu untuk AAV. Next-nya ada Kaspa ya ini. Kaspa ini ini alertnya bunyi ya. Berarti si AAV tadi udah breakout ya, kita tunggu aja. Mungkin kalau misalkan kalian acuannya ke candle 4 jam, bisa tunggu di penutupan candle 4 jamnya di jam 11 malam, atau misalkan mau lebih confirm lagi
tunggu penutupan candle 4 jam di jam 3 subuh, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini kalau Kaspa ini dia malah sudah breakout, teman-teman ya. Kaspa ini sudah breakout, ini ada maju resistennya Kaspa itu di level 0,189555 dan ini di breakout. Nah, ini bisa cari peluang untuk buy position karena kalau menurut saya breakoutnya bagus ya. Kalau kalian perhatikan volume perdagangannya juga di atas 20 day moving average-nya, pembentukan candlestick-nya juga oke. Nah, untuk targetnya di mana? Sebetulnya ini ada harmonic resistance terdekatnya tuh di level 0,21461. Cuman target saya tuh untuk Kaspa ketika dia breakout tuh adalah di sini, teman-teman ya. Di level 0,24649 gitu. Rasio 1.618 dari Fibonacci retracement-nya. Itu target saya kayak gitu. Jadi kalau untuk Kaspa, teman-teman bisa dilihat dulu aja kalau memang dia cukup kuat bergerak di atas level 0,18955, nah ini oke juga nih untuk buy position. Jadi kalau misalkan mau set upswing ya, karena kita ini memakai time frame yang tinggi untuk entry, misalkan besok masih oke ya, nah, misalkan kita entry-nya di sini, stop loss-nya jangan terlalu jauh ya, beberapa tick aja di resistance yang udah ditembus ya di sini. Nah, targetnya itu di sini. 1 banding coba 1 banding 2 ya. Ini masih oke ya secara risk and reward ratio. Kayak gitu. Itu untuk Kaspa itu oke juga. Oke. Next-nya apa? Ada Bome ya. Bome itu sebetulnya kemarin cukup oke ya sebetulnya. Ada potensi breakout, cuman ternyata nggak jadi breakout, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ketika candle-nya masih bergerak ya, belum tutup. Ini kan tanggal 30 Juli itu sebetulnya high-nya itu Bome agak breakout ya. Cuman ternyata penutupan hariannya dia berada di resistensinya dan next day-nya candle harian tadi pagi ditutupnya merah, turun 0,60%. Jadi intinya kalau untuk Bome sih masih saya watchlist ya, karena saya mau melakukan buy position ketika dia bisa breakout si level resistance di 0,010800. Tetap ya sesuai dengan plan awal saya kalau untuk Bome, ketika dia memang valid breakout si level resistance ini, targetnya adalah ke sini, ke high sebelumnya di level 0,14889 sampai 0,015981. Ini cukup lumayan teman-teman ya. Kalau misalkan kita ukur dari resistance di break ke sini itu sekitar 30%-an untuk Bome bisa kayak gitu. Cuman ingat ya, nggak breakout jangan entry saran saya. Takutnya apa? Takutnya mengalami rejection malah dia retest ke si major supportnya lagi di level 0,007322 kayak gitu. Itu untuk Bome. Oke. Mungkin terakhir dari saya ya, ini ada BCH. Ini BCH juga menarik ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat, memang kalau misalkan secara market structure itu BCH itu masih di downtrend ya. Ini terlihat jelas, high di sini, ini low, membentuk lower high, jadi puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya, dan membentuk lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya atau lower low. Ya, cuman ada beberapa trigger yang bisa dijadikan acuan kita bahwa dalam jangka waktu dekat ini si BCH ini bisa ada kenaikan harga gitu. Yang pertama, dia itu sudah bergerak di atas 20 day exponential moving average-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 28 Juli, ini kan dia ditutupnya bagus nih. Breakout resistance penting di level 407 dolar. Konfirmasinya adalah di sini, di 29 Juli. Cuman ketika sudah di close hijau di 29 Juli, 2 hari ke depannya dia mengalami penurunan. Jadi jatuhnya saat ini itu adalah si BCH ini sedang meretest resistance yang dijebol kemarin. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang trading sistemnya buy on retest ya, ini bisa dipakai. Tunggu aja ada satu candle impulsif ya. Jangan saat ini. Kalau misalkan candlenya masih kecil seperti ini, masih pendek, saran saya jangan. Paling patokannya kalian lihat candle merah yang sebelumnya. Nah, ini yang tanggal 31 Juli kan ada candle merah nih. Nah, ini ada high, kita tandain aja. High-nya di mana? Oke. Candle tanggal 31 Juli, ini high-nya itu ada di sini ya. Sorry. High-nya itu ada di sini. Ini kita tandain dulu ya. Oke, bentar saya tandain dulu. Nah, high-nya di sini di level 441. Ketika harga BCH-nya dia kalau misalkan beberapa hari ke depan naik dan breakout high yang di penutupan tanggal 31 Juli baru kita buy gitu. Jadi buy-nya tuh kita di situ teman-teman ya. Buy-nya tuh kita di atas si high yang tanggal 31 Juli gitu. Nah, ini untuk risk and reward ratio-nya tinggal kalian atur aja mau di mana gitu ya. 1 banding 2 yang pasti ya. Oke. Nah, ini cukup oke teman-teman kalau untuk BCH.
kayak gitu. Jadi meskipun dia sedang retest, tapi tunggu dulu ya, retest, dia balik lagi nge-pump, syaratnya apa? Syaratnya bisa breakout high di tanggal 31 Juli di level 441,4, baru kita buy position. Target terdekatnya di mana? Target terdekatnya di harga tertinggi penutupan candle 21 Mei di 530,1 dolar. Itu target terdekat. Nah, target utamanya di mana? Target utamanya adalah di kalau misalkan ini jebol ya, itu potensinya bagus banget untuk BCH. Karena target selanjutnya adalah di high sebelumnya di sini nih, di level 719,5 kayak gitu. Itu untuk BCH. Jadi silakan teman-teman ya, kalau misalkan ada yang oke, insight-nya bisa ditandai dulu aja, di mark dulu aja untuk level-level pentingnya dan setup-nya. Cuman ingat ya, disclaimer ini bukan ajakan beli atau jual. Kayak gitu. Mungkin dari saya itu aja teman-teman ya. Ada 5. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau request, nanti silakan di akhir sesi ini setelah Kang Kurnia. Oke. Oke, Oke, mungkin terima selanjutnya kasih bisa Kak. Agnes ya. Ya. Oh, ini ke Agnes ya. Makasih Oke. Mbak Ani, Silakan Agnes. Mas Marli. Aku share screen dulu ya. Ini udah kelihatan ya teman-teman. Yes. Oke, jadi oke Mbak, makasih. Halo teman-teman semua, jadi aku Agnes dari Blog Circle Indonesia dan hari ini aku mau bahas pandangan dari Blog Circle tentang presidential coin, terus juga ada beberapa hidden gems. Nah, hidden gems ini udah masuk di portofolionya Basel Ismail dan Crypto Hunter yang adalah CEO dari Blog Circle itu sendiri. Aku mohon maaf karena lagi batuk, jadi mungkin agak mengganggu ya. Kita mulai sama koin Trump. Jadi sebelum aku masuk ke analisis koinnya, kita kalau lihat dari sisi fundamental, menurut kita di Block Circle, presidential coin ini sangat menarik karena seperti yang kita tahu bahwa pemilihan presiden Amerika itu bakal diadakan bulan November nanti. Nah, dari sini itu juga menjadi salah satu penyebab mata uang digital atau kripto sendiri tuh emang lagi menjadi topik yang hangat banget. Sampai-sampai tuh ada koin meme yang bertema presiden yang kita tahu Trump yang sedang populer dan dua presiden itu bertanding sama-sama untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang suka atau invest ke kripto. Sementara untuk Donald Trump sendiri itu salah satu calonnya dia dikenal sebagai yang paling mendukung kripto dan bahkan dia pernah ngomongin kripto di acara besar, ngomongin tentang Bitcoin di acara besar di Nashville. Dan ini artikelnya teman-teman mungkin bisa baca nanti. Dan di situ makin banyak orang di dunia kripto yang memberikan dukungan kepada Trump. Jadi Trump udah dianggap sebagai presiden yang pro kripto, soalnya dia udah dapet dukungan dan sumbangan dari beberapa orang penting di industri kripto. Misalnya kayak Elon Musk udah dukung dia, kemudian saudara kembar Wing Clevos dan lain-lainnya. Di sini ada dua koin Trump. Yang pertama itu Moon Trump, kemudian yang kedua ada Trump yang original. Yang Moon Trump ini udah dipilih dan dianalisis langsung dan Crypto Hunter juga salah satu CEO Block Circle udah invest ke sini. Dia dipercaya punya potensi karena para pendirinya atau para foundersnya itu punya koneksi yang kuat sama para pangeran di Dubai. Moon Trump ini sempat menarik perhatian, tapi sekarang sampai hari ini tuh harganya udah turun dari ATH-nya. Kemarin di bulan April sampai sekarang udah turun sekitar 94%. Dan nilai pasarnya sekarang juga nilai market cap-nya di 800 sebelah, kita bisa lihat di sebelah kanan layar 827.000. Ini tergolong dan koin ini tuh tergolong sangat berisiko tinggi. Kita coba review token auditnya ya. Untuk auditnya no issue, berarti token ini aman. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini ada transaksinya, di mana dalam sekitar 3 jam, 4 jam, sampai 5 jam terakhir orang-orang pada jual terus. Kemudian baru ada di 2 jam terakhir
2 jam yang lalu ada yang beli koin ini. Next kita ada original Trump coin ini, di mana Donald Trump sendiri tuh udah investasi langsung ke koin ini, dan para pendukung Trump tuh tahu kalau beli koin ini tuh bisa kasih manfaat untuk Trump. Sekarang koin ini tuh udah turun sekitar 70% dari ATH-nya di bulan Mei 2024 lalu, tapi dia masih punya likuiditas yang tinggi di 7,2 M. Dan koin ini tuh lagi ada di titik support kunci di harga 4,9. Jadi mungkin ini bisa jadi waktu yang bagus untuk beli ya. Kalau teman-teman jangan lupa riset sendiri sebelum membeli. Aku cuma memberikan pandangan dari Block Circle. Terus kita bisa review token auditnya ke bawah. Kalau di sini untuk Quick Intel nggak ada isu, honeypot juga aman. Kalau yang belum tahu, honeypot berarti dia aman dari rug pull ya. Karena di sini juga likuiditasnya terkunci. Tapi dia ada satu isu nih, dia ada punya whitelist, di mana dia bisa aja kasih hak istimewa ke alamat wallet tertentu untuk beli duluan. Dan ini tuh bukan hal yang bagus untuk kita karena nggak adil aja. Bisa jadi kayak orang-orang yang well-nya yang bisa pegang banyak dan kita mungkin tidak kebagian. Selanjutnya ada Conan. Aku udah sempat bahas Conan 2 minggu lalu kalau nggak salah. Tapi aku mau bahas lagi karena ini menarik di Block Circle. Udah masuk di portofolionya Basel. Nah ini harganya udah turun 86% dari ATH. Dan ini udah 3 kali menyentuh level supportnya di sini. 2, 3. Kalau untuk token auditnya sendiri, aku bahas panjang lebar waktu itu. Aku bahas lagi, dia ada 3 isu. Yang pertama ada trading cooldown, di mana smart contract ini tuh bisa aja memperlambat perdagangan kalau misalnya ada terdeteksi alamat wallet yang menjual secara tiba-tiba, atau membeli dengan harga cepat, atau membeli dengan harga yang tidak wajar. Jadi kalau itu terjadi, maka sistem smart contract-nya akan kasih jeda. Terus dia ada blacklist, di mana memungkinkan kontrak ini tuh melarang alamat tertentu untuk melakukan transaksi. Jadi misalnya kalau alamatku masuk blacklist, berarti aku udah nggak bisa beli Conan lagi. Sementara whitelistnya tuh juga ada, dan itu kebalikan dari blacklist, di mana alamat tertentu yang dapat hak istimewa untuk bisa langsung beli Conan ini sendiri. Dan untuk Quick Intel-nya nggak ada masalah, dan token sniffernya juga nggak ada masalah. Kemudian ada satu koin micin ya yang menarik di Block Circle, yaitu BOB. Nah, BOB ini tuh beroperasi di Arbitrum yang merupakan blockchain lapisan 2 yang dibangun di atas Ethereum. Arbitrum ini penting karena ada lebih dari 10 miliar koin yang sudah diinvestasikan dan dikunci di dalamnya. Jadi saat dia udah dikunci dan udah banyak investasi, itu menunjukkan bahwa banyak orang yang udah percaya dan invest ke BOB ini sendiri. Dan ini tuh juga di BOB ini juga jadi koin meme terdepan di Arbitrum. Jadi kalau misalnya di Arbitrumnya bagus, maka BOB ini juga bisa punya potensi yang bagus. Mungkin kapitalisasi pasar di BOB ini rendah karena dia bisa harganya bisa sangat fluktuatif ya teman-teman. Tapi di Block Circle kita paling suka nge-track koin-koin yang emang belum populer, sebelum populer. Jadi saat ini Arbitrum itu belum banyak mendapat perhatian, sehingga bagi kita tuh BOB ini sangat menarik. Kalau untuk harganya sendiri sekarang harganya udah turun 90% dari ATH-nya di bulan April lalu. 90%. Kemudian dia lagi ada di level support kunci nih di sini. Nah, satu hal lagi yang aku mau mention, kalau di BOB sendiri ini tuh udah dapat pengakuan dari Yayasan Arbitrum, di mana bagus, ini merupakan satu poin plus karena dia sudah mendapatkan perhatian resmi. Plus dia juga bisa
dibeli langsung di Robinhood karena mereka tuh bekerja sama dengan Arbitrum sehingga bisa mempermudah kita untuk beli itu. Berikutnya ada Kai. Di sini Kai aku jelasin secara singkat aja. Salah satu hidden gems-nya di Block Circle kita masuk di bagian sini sekitar sini 1,000 berapa ya? Kayak di sekitar sini dan dia udah naik sekitar 1.494%. Kemudian kita juga ada Spurdo. Kita waktu itu masuk di daerah sini, sekitar sini. Kemudian sekarang dia udah naik, dia naik di ATH-nya sampai ke berapa tuh? 0,0428. Oke, kira-kira itu aja dari aku. Aku kasih ke Mas Kurnia. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan tentang Block Circle bisa langsung ya ke aku. Oke, terima kasih. Thank you Agnes. Seru sekali membahas koin-koin hidden gems. Mungkin kita langsung ke Kang Kurnia dulu kali ya. Nanti baru kita tanya jawab. Oke, thank you. Tadi udah sama Kang Arli, terus udah sama Kak Agnes juga ya, udah dapat analisa beberapa outlook sama hidden gem. Lanjut ya sekarang sama saya ya. Kalau tadi Kak Agnes kan hidden gemnya yang ada di DEX ya, di Centralized Exchange. Kalau saya mau coba beberapa hidden gem yang ada di Centralized Exchange. Jadi yang kecil-kecil, yang nggak terlalu kelihatan tapi potensinya lumayan gede gitu. Itu saya udah nyiapin 3, terus cuman sebelum itu saya mau ngasih sedikit edukasi dikit ya. Jadi buat kenapa sih kok kayaknya kripto kemarin malah turun gitu katanya setelah Trump mau pro Bitcoin dan segala macam, tapi kok malah turun kayak tadi malam gitu ya. Nah ini coba saya kasih korelasi dikit dulu aja. Nih ada sedikit dari chart gitu ya. Ada sedikit informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Ini saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini kan kripto kalau tadi kata Kang Arli memang udah di bawah 21 moving average-nya ya, 20 day moving average yang kurang bagus gitu ya. Nah, di sini tuh saya mau ngasih lihatnya ini dulu. Jadi perbedaannya ada di mungkin di emas sama di indeks dolar. Jadi ini ada sedikit edukasi dikit ya. Jadi pada dasarnya Bitcoin sama emas itu kita bisa bilang 11-12. Jadi sama-sama safe haven ya, penjaga nilai dan hedge against inflation ya. Jadi kalau ada masalah, ada apa-apa, orang akan nyimpen duitnya di aset yang dirasa nggak akan turun gitu ya. Nah, cuman mungkin ada sedikit masalah nih. Pertama, kemarin itu kan ada desas-desus ini ya, kayak perang ya, invasi dan segala macam, ada desas-desus kayak gitu. Nah, itu tuh yang bikin orang takut. Logikanya biasanya kalau orang ada ketidakpastian kayak gitu, orang bakal mindahin duitnya ke yang namanya safe haven atau yang tempat untuk menyimpan uang gitu kan, kayak emas atau Bitcoin. Tapi kok bisa beda nih? Emas ini berapa hari ke depan naik terus, Bitcoin berapa hari ke belakang ini turun terus gitu. Dan ini sebenarnya pada dasarnya kita bisa ngelihat dari karena memang kalau levelnya udah kayak gini berarti kan paniknya mungkin lebih kepada ke seluruh dunia ya. Jadi yang panik itu nggak cuma kita milenial dan Gen Z gitu, tapi para Gen X, Boomer dan lainnya juga pada panik dan mereka belum punya akses semudah itu atau belum sepaham itu mengenai Bitcoin sehingga Bitcoin relatif nggak terlalu diminati. Yang paling diminati pasti orang akan mikirnya langsung ke emas. Makanya harga emas naik jauh, sementara harga Bitcoin ya karena secara teknikal dia lagi turun ya akan turun aja gitu, nggak naik. Kalau emas ini karena ada ketakutan atas huru-hara desas-desus kemarin, makanya orang pada panik masuk ke emas. Mungkin kayak gitu sih. Terus mungkin kita juga bisa lihat dari ini namanya indeks dolar Amerika Serikat atau DXY ya. Jadi pada dasarnya kita bisa bilang kalau DXY turun, maka emas dan Bitcoin bisa dibilang kemungkinannya naik. Kalau DXY naik, maka bisa dibilang kemungkinannya emas dan Bitcoin kemungkinan turun. Nah, yang terjadi adalah beberapa hari ke belakang, DXY ini sideways ya, terlihat di daerah support di 103,9. Jadi emas dan Bitcoin dua-duanya tidak berkorelasi pada saat ini. Jadi emas ya emas sendiri, Bitcoin sendiri. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, ini sedang mengetes supportnya nih. Jadi misalkan nanti dari sini DXY mengalami pantulan yang cukup kuat ya. Ini
entah apapun ya, apakah itu Amerika Serikat tiba-tiba kebijakan moneternya berubah, ataukah ekonominya ada perubahan yang signifikan atau apa segala macam penyebabnya, kita perlu waspada dulu karena kalau DXY mengalami pantulan yang cukup besar di sini, baik emas maupun Bitcoin bisa istilahnya tanking lagi, bisa sedikit turun lebih jauh lagi. Biasanya kayak gitu korelasinya. Jadi kita bisa perhatikan juga di sini gitu. Oke, tapi kalau misalkan ternyata support ini tembus, ya ke bawah berikutnya DXY bisa ke sampai 101, yang mana ini bisa nge-trigger mungkin bull run bagi Bitcoin maupun emas gitu. Kalau kita lihat di sini, emas kan ini tinggal menunggu dia breakout dari ATH-nya aja nih di sini. Tinggal menunggu breakout dari sini, dia lari terus nanti. Sementara Bitcoin, kalau kita lihat di sini, kita sedikit lagi mengenai resisten yang menjadi support ya di sini. Ini kalau misalkan ada pantulan di sini ya kita bisa mantul lagi gitu, bisa naik lagi gitu. Jadi mungkin sedikit suplemen ya. Jadi ke situ. Sekarang ada 3 nih udah saya siapin, ada Cubic, Trias, sama Carcon. 3-tiganya bisa kita cari kalau nggak di pasar, di berbagai pasar lah ya, maksudnya pasar-pasar yang cuman ini karena ini middle cap, low to middle cap, ini belum ada istilahnya futuresnya atau segala macam, ini hanya spot aja dan resikonya cukup besar, walaupun mungkin nggak sebesar kalau kita main futures ya. Jadi kita perlu hati-hati juga dalam memberikan saat memutuskan untuk membeli aset-aset yang saya analisa ini gitu. Pertama saya mau ke Cubic dulu. Jadi sebenarnya Cubic ini udah cukup lama, dari tahun 2023 saya udah sering dengar, terutama dia terkait AI gitu ya. Nah, baru dia listing di beberapa checks besar, itu belum lama di 2024. Kalau kita bisa lihat di sini ya, ini area 0,0 sekian 1517 itu ada banyak pembelian ya. Jadi di sini saya tandain, bisa jadi ini adalah supportnya yang penting gitu. Supportnya yang penting. Nah, terus yang paling tinggi ya di ATH-nya pada saat listing. Nah, di support yang penting ini, kita lihat harga semakin lama semakin mendekat gitu guys. Jadi kalau udah mendekat di sini, kita sebenarnya bisa ekspektasikan akan ada menyentuh ke daerah sini sebelum dia naik lagi. Jadi nanti kita tinggal tunggu. Kita bisa ekspektasikan ada deviasi ya. Jadi mungkin nggak akan langsung mantul kayak gini, tapi bisa jadi ada ya gini baru gini. Jadi mungkin kita bisa tunggu, pantau terus saat harganya di sekitar 0,0 sekian 1517 ini. Biar gampang saya bilang 1517 aja ya, ini nolnya banyak. Jadi di situ kita tandain. Nah, mungkin nanti saat kita udah lihat ada candle yang bagus ya, mungkin kayak gini, warna hijau gitu. Baik itu dia mau turun dulu atau enggak, itu kalau udah warna hijau kayak gini, kita bisa melakukan pembelian gitu. Yang mana targetnya, kalau menurut saya minimal sampai ke sini dulu. Sebelum ke ATH-nya. Minimal sampai ke sini dulu. Ini ada potensi nih. Sampai ke 2631, terus nanti kalau bisa ya ke ATH-nya tembus, ya kita lari lagi lebih jauh. Jadi, misalkan kita dapat melakukan pembelian, kita dapat posisi ya, ini udah ada potensi sebesar, dari sini udah 74%, 73-74%. Kalau sampai ATH-nya 123%. Tapi syaratnya itu ya, kita harus perhatikan dulu harus ada candle bullish engulfing atau candle hijau lah yang bullish di sini dulu. Jadi syaratnya harus saya tulis ya, jadi biar bisa di screenshot, ada candle bullish dulu di 0,0-nya sekian ya, di gini aja, saya bilang 1517. Gini, jadi untuk Cubic ini seperti ini, potensinya sampai ke atas. Mungkin kita bisa lihat pakai indikator lainnya, antara lain saya mau coba lihat pakai OBV. Nah, untuk OBV nanti kita bisa lihat juga nih, kalau OBV-nya naik, itu juga pertanda bagus untuk beli. Jadi OBV itu sebenarnya kayak volume, tapi dia dirapel gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk Cubic. Terus berikutnya ada Trias. Ini sebenarnya koin cukup lama ya, dari 2021 saya udah sempat. Nah, di sini Trias ini yang saya perhatikan. Jadi dari pertama kali dia naik di sini ya, di Desember 2023 sampai ke sekarang. Ini kalau kita tarik Fibonacci dulu. Ini pertama naik di sini ya. Saya anggap di sini deh dari November ya. Sampai ke sini. Nah, ini dia sudah turun dari 786-nya, lalu dia sudah istilahnya reclaim ya. Reclaim itu udah dari jebol balik lagi. Nah, sekarang lagi ngetes nih, si 786 ini jadi supportnya gitu. Pertama itu jadi support, karena kalau kita lihat juga di secara historis, dia di harga ini terjadi pantulan yang cukup relevan gitu di sini. Jadi di area sini, tar agak bawah dikit, nah sekitaran sini, ini terjadi pantulan yang cukup signifikan juga gitu. Nah terus dari sini, ini dia habis selesai dari tren turunnya gitu.
Jadi kalau kita gambar trend line gitu ya di sini, bentar. Gini, nah dia sudah breakout dari trend line-nya. Jadi sudah membentuk, ada kemungkinan bahwa dia membentuk tren naik yang baru gitu, tren naik. Nah dari sini tinggal kita tandain aja kira-kira entry-nya di mana, invalidasinya di mana, dan segala macamnya gitu, kayak gitu. Terus mungkin saya tandain dulu untuk area potensial yang jadi supportnya kalau kita mau melakukan pembelian ya, kita bisa tandain. Saya pakai kotak gitu ya di sini ya, sekitaran sini. Jadi kita bisa pantau area sekitar sini. Ini saya bikin transparan ya biar enak. Kayak gini, sekitaran sini kita bisa jadi area untuk melakukan pembelian. Yang mana targetnya? Targetnya adalah yang pertama, tentu kita akan mengetes high terakhirnya di sini. Berikutnya high yang terbentuk di sebelumnya lagi gitu. Jadi kita tunggu terbentuknya candle bullish di area sini. Jadi tunggu candle bullish di sini gitu untuk memasang posisi kayak gini. Nah, ini kalau sampai target di sini 49%, kalau sampai atas 88%. Stop loss-nya di bawahnya ini ya, di bawahnya yang terakhir dia di tanggal 5 Juli. Aja segini. Ini lumayan, ada potensi tradingnya, risk reward ratio-nya 3 ya, 2,99 anggap aja 3 gitu. Lalu berikutnya ada hidden gem lagi, ini Carrigar Connect. Ini kenapa saya bilang hidden gem? Karena ini sebenarnya ranahnya ranah di spekulasi banget ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena perhatikan ya teman-teman. Jadi ini ada suatu aset, dia habis turun beratus-ratus persen mungkin ya. Ini kalau kita lihat dari ATH-nya sampai sekarang, ini berapa persen nih turunnya nih? Saat ini saya kasih garis dulu yang ATH-nya. Oops, sorry. ATH-nya saya kasih garis dulu. Nah, terus kita lihat dari atas sampai ke sini, sampai sekarang, itu ada berapa persen gitu. Ini ya bisa dibilang udah hampir 100% atau 99% lah. Nah, di sini, tapi setelah dia turun sebanyak ini, kita lihat volumenya banyak banget di sini. Berarti ini banyak yang akumulasi di sini. Jadi kita bisa spekulasi dikit. Jadi kalian harus paham ya bahwa ini spekulasi ya. Jadi pastikan manajemen resikonya atau uangnya jangan terpakai yang banyak-banyak gitu. Kita lihat ini kan dia udah 99% plus ya, dia turun. Dan sekarang malah banyak akumulasi, banyak pembelian di sini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ada beberapa cara. Pertama, kita tandain dulu resistennya. Yang saya identifikasi ada di area sini ya, di area sini. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan pembelian kalau ini udah ditembus, gitu aja. Jadi bisa dibilang udah keluar dari zona nerakanya lah, gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kita tunggu terbentuknya ini candle bullish kayak gini, baru kita melakukan pembelian. Atau kalau mau spekulasi banget ya ya beli sekarang juga dikumpulin boleh-boleh aja. Tapi harus ingat resikonya ya. Dan kalau kita lihat tadi kan sampai ke atas tadi kalau kita dari sini ya, dari harga sekarang sampai ke atas itu berapa persen? Kita lihat dipakai time frame 1 minggu mungkin atau 1 bulan biar enak dilihat ya, bentar ya. Kita pakai time frame 1 bulan deh biar enak dilihat si candle-nya. Nah, di sini itu potensinya adalah kalau kita lihat dari sini sampai sini, ini ada 17.000%. Tapi kita nggak perlu ngarah sampai 17.000% sebenarnya. Cukup sampai sini aja udah good, very good gitu. Kalau dia naik sampai sini aja, itu udah naik sebesar 48%, 4.800% atau 48 kali lipat. Atau nggak perlu sampai situ deh, nggak perlu sampai siang itu, kita sampai dikit aja misalnya kita naik sampai sini aja, si high terakhirnya gitu, di sini support yang terakhir ditembus nih di sini nih, sampai sini aja itu udah berapa kali lipat gitu. Ini jadi menurut saya ini sebuah aset yang cukup bagus kalau mau kita spekulasiin. Jadi mungkin kalau ada uang sedikit masuk dikit ini, nah ini kalau masuk nih 3.000%, 30 kali lipat. Ya sebenarnya 5 kali, 6 kali juga udah good deal banget sih menurut saya sih. Udah lebih possible. Nah ini saya melihatnya karena dia ada banyak aktivitas di sini, aktivitas pembelian. Jadi kita tinggal tunggu aja dia keluar dari resistennya untuk memastikan bahwa momentum bullish-nya dapat gitu. Yang mana resistennya area sini ya, di 1420. Dari saya gitu, silahkan sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Ya, thank you Kang Kurnia udah tadi share hidden gems yang dicek sih ya. Ini
menarik banget. Nanti akan ada recordingnya ya, kalau yang ketinggalan. Ini yang pertama ada yang langsung request Doge nih. Iya. Boleh. Jadi sama siapa Doge. nanti nih? Boleh. Nih. Boleh, mau sama saya dulu aja Kang, yang Doge. Share screen lagi teman-teman ya. Oke, Doge seperti apa? Doge USDT. Ya, kalau di TradingView lucu ya, setiap kita ngeklik tickernya Doge USDT langsung muncul ya gambar Doge-nya di sini. Lucu. Oke. Doge kayak gimana? Waduh, ini ya itu sama dengan BOME ya, kalau misalkan kalian perhatikan tadi. Memang beberapa altcoin itu karena kemarin Bitcoin-nya mengalami penurunan yang lumayan setelah FOMC, jadi altcoin-nya terdampak memang lebih signifikan dibanding si Bitcoin-nya. Nah, kalau untuk Doge mungkin saya bakal nge-mark dulu di sini ya. Ini ada level-level pentingnya. Ini ada level resistance yang saat ini berubah fungsi menjadi support karena sudah di break. Nah, ini bisa kalian tandain karena ini adalah level yang benar-benar penting di level 0,10645. Jadi potensinya kalau misalkan beberapa hari ke depan si Doge ini tidak bisa rebound dan kembali bergerak di atas 20 day exponential average, memang dia bisa retest lagi ke sini teman-teman, ke level 0,10645. Jadi kalau misalkan teman-teman mau akumulasi Doge ya, saran saya sih tunggu dulu aja di level supportnya yang di sini. Apabila kalau memang dia tidak bisa rebound gitu. Nah, kalau misalkan untuk high sebelumnya ini di tanggal 21 Juli ya, ini kita mark dulu aja. Oke. Nah, ini kita mark dulu aja. Nah, berarti ini ada dua pilihan sebetulnya. Kalau misalkan kalian mau buy position atau mulai akumulasi di Doge. Antara dia kembali rebound dan dia bisa breakout high sebelumnya di level 0,14373 ya. Nah, kita setupnya di situ. Buy positionnya di situ ya. Nah, di sini. Atau kita tunggu di bawah. Tunggu di bawah di mana? Di bawah sini gitu. Jadi kalau misalkan si Doge ini ketika dia udah menyentuh high di sini dia kembali ke sini retest dan ada potensi reversal ya, misalkan dia membentuk pola double bottom, nah baru kita buy-nya di sini. Kayak gitu. Kita buy-nya di sini. Nah, untuk stop loss-nya beberapa tick aja di support terdekatnya. Nah, untuk targetnya itu bisa kalian atur minimal 1/2 ya, biar bagus risk and reward ratio-nya. Kayak gitu. Itu untuk Doge. Kalau misalkan melihat secara market structure memang Doge ini masih ada penurunan ya. Kalian tinggal diatur aja ya, digambar aja path-nya untuk melihat path-nya. Nah, high, turun, ke low, membentuk lower high, membentuk. Oke. Nah, ini di sini oke, dia masih membentuk yang namanya ini ya, lower high. Jadi ini high yang pertama, ini lower high, yang kedua ini lower high yang ketiga gitu. Jadi kalau untuk Doge dia mungkin bisa kembali bullish ya kalau misalkan dia memang bisa breakout resistance di level 0,14373. Nah, ini benar-benar key resistensinya untuk Doge. Ini jebol, oke, ada peluang untuk membalikan arah secara major trendnya. Kayak gitu kalau untuk Doge. Mungkin ada yang lain lagi teman-teman, silakan requestnya. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya. Halo. Teman-teman yang ada di sini, mungkin yang ada di ikut Rabar ini, mungkin kalau mau request boleh langsung juga unmute aja, nanya langsung. Boleh, monggo, silakan. Kita masih ada 8 menit. Jangan yang mau mungkin aku atau pertanyaan. Oh ya, silakan lagi sangat. Ada PP nih. PP oke. Okay. Ya? Mungkin sama gimana mau sama Kangkur apa sama saya? Boleh sama saya, boleh. Bentar saya set ininya dulu ya, si card-nya dulu ya. Boleh. Oke, kita share screen PP.
Oke, udah kelihatan kah? Udah. Nah, kemarin tuh saya bilang PP kalau misalkan udah breakout dari sini, bisa melakukan pembelian ya guys ya. Tapi ternyata dia nggak dikasih, jadi malah turun ternyata PP dari kotak ini. Jadi sedikit review dulu. Waktu itu tuh saya bilang bahwa PP ini ada di dalam kotak, ada di sini ya. Jadi kalau pakai metode trading namanya Darvas Box, kalau dia udah breakout dari kotak, itu kita bisa melakukan pembelian. Tapi ternyata nggak rezeki, nggak dikasih gitu. Jadi plan-nya nggak valid. Uh, dan karena PP ini turunnya ke bawah, berarti kemungkinan bahwa dia akan memulai tren baru, yaitu tren turun ke bawah. Jadi mungkin ini akan turun terus sampai mana? Ya sampai kejadian tanda-tanda reversal. Tapi kalau kita bisa prediksi tanda-tanda reversalnya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin di paling bawah nih ya, di sini. Paling bawah tuh di support yang daerah sini, di low-nya ini. Tapi bisa jadi kita bisa juga ngegambar pakai Fibonacci, yaitu berarti nanti mungkin di sekitar 0,618-nya gitu. Jadi di sini kita bisa tarik garis Fibonacci. Nah, mungkin ada kemungkinan juga nanti PP bisa ngetes area di sini 0,618-nya yang kebetulan juga pas dengan ya ini ya, kalau kita tarik garis, ini ada pernah dipantulin jadi support, dia pernah jadi resisten juga. Jadi mungkin buat PP kita bisa pantau dulu nih di dua area ini jadinya. Jadi saya tandain dulu, ada pertama area yang sini kita tandain, yang kedua area yang di sini kita tandain. Tinggal kita lihat aja apakah ada candle atau ada formasi atau pembentukan pembentukan sinyal-sinyal bullish gitu. Misalkan kalau di sini ada antara itu pola gitu ya, misalkan double bottom gitu. Misalkan di sini kayak gini, bisa juga atau di sini. Pokoknya kejadiannya di antara dua itu tadi. Atau kita bisa lihat pakai candle juga gitu. Misalkan ada candle hijau besar gitu di sini, kayak gini. Nah, itu kita bisa juga melakukan pembelian. Jadi mungkin kalau misalkan mau dibuat plannya bisa ada dua ya guys ya. Jadi yang pertama tunggu di sini dulu. Nah, syaratnya di sini harus ada candle bullish engulfing dulu. Kalau nggak ada, kita skip dulu aja, tunggu gitu ya. Nah, dengan begini paling di sini stop loss-nya setengah jarak antara yang atas sama yang bawah gitu. Terus targetnya yang pertama targetnya sampai sini dulu ya, karena ini kita lihat di sini banyak sekali pantulan di sini, jadi ini bisa dibilang sebagai resisten gitu. Kalau jebol ya udah biarin sampai atas gitu. Jadi ada dua target. Nah yang kedua ya kita tunggu di bawah. Kalau misalkan ternyata di sini malah jebol, kita tunggunya di bawah. Kalau di bawah ini berarti targetnya ada 3. Yang pertama ya di sini, ya di yang tadi, kalau sama dengan yang sebelumnya. Jadi targetnya untuk PP ada 2 plan ya. Jadi kita tinggal tunggu mana yang kejadian duluan. Jadi kalau di sini ada ada candle bullish engulfing, ya kita masuk dengan targetnya ini, 2 ini. Tapi kalau nggak dikasih ya kita tunggu di bawah aja. Di sini targetnya jadi ada 3 gitu. Jadi setiap udah menyentuh target, kita bisa jual sebagian atau mungkin pindahin stop loss dan segala macamnya kayak gitu sebenarnya. Paling gitu buat PP. Semoga menjawab. Ada masih antrian nih. Apa tadi? Cat in the Dog's World ya, Meu tuh. Meu ya? Ya, Avax juga tuh dalam Wave sama Meu. Oh banyak. Ya. Oke, jadi tadi apa? Ya mungkin Meu sama Avax boleh saya coba analisa. Nanti 2 lagi Kang Arli ya? Boleh Kang. Bentar, ini Meu itu kemarin sempat saya pantau juga, kalau nggak salah. Oh iya benar, ini udah kemarin saya sempat pantau sama Avax ya, bentar ya. Saya buka dulu trading view saya. Belum share screen lagi ya. Oke, bentar. Kita ke share screen lagi dulu. Jadi ada Meu sama Avax ya yang kita siapin. Oke, ini Meu. Jadi sebenarnya kemarin itu Meu tuh udah naik kenceng banget kan, udah beberapa hari yang lalu sempat jadi top gainers terus lah gitu. Terus ternyata dia kepentok di sini, di resisten ini nih, di area 0,007480. Dan udah kepentok ini masih turun terus nih. Dia masih akan turun terus dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bakal mulai naik lagi. Paling kita bisa tandain potensi-potensinya. Nah, kalau turun kayak gini biasanya saya lihat area yang sempat jadi resisten dan pernah dipantulin gitu. Ya itu area di sini. Nah, paling kalau Meu itu saya akan coba tunggu di sini dulu gitu ya. Di sini mungkin nggak akan ngepas banget ya. Mungkin saya bikin kotak gitu ya. Antara seginian lah kira-kira. Kita tinggal tunggu aja pembentukan double bottom atau candle bullish engulfing dan segala macamnya buat Meu. Targetnya tentu saja minimal sampai ke resistennya situ lagi gitu.
gitu. Paling kalau kita lihat menggunakan time frame yang lebih kecil ya, kita coba pakai 4 jam. Nah, di sini MAU ini memang ada potensi selain di bawah ini, di sini nih. Jadi biasanya kalau saya paling suka kalau misalkan ada wick yang panjang ini saya tandain deh. Nanti kalau misalkan di situ ada candle yang bagus gitu ya, bullish engulfing gitu, itu bakal jadi potensi yang bisa kita garap juga gitu. Jadi kita tunggu aja kalau jadi bullish engulfing, kalau enggak ya udah biarin turun sampai bawah gitu. Oke. Ini MAU kayak gitu ya. Jadi ada dua area beli ya yang kita bisa lihat. Jadi mungkin kalau saya bikin plan, mungkin yang pertama di sini sama ya kayak tadi ya. Syaratnya adalah harus ada candle bullish engulfing dulu gini. Tapi kalau misalkan dijebol ya kita tinggal tunggu lagi di bawah. Kan kita belum tahu nih dia bakal jadi bullish engulfing di situ atau enggak. Kalau enggak ya udah biarin aja, tunggu aja gitu. Jadi ini ada dua plan kayak gini buat MAU. Yang kedua sekarang ke AVAX ya. Nah AVAX ini sempat saya tandain. Jadi berapa hari yang lalu saya bilang area 27,23 ini buat area untuk breakout entry, tapi ternyata nggak dikasih breakout. Lalu area serok di bawahnya itu saya tandain di area wick yang ini tadi yang saya udah bilang. Salah satu trik saya adalah kalau ada wick panjang saya tarik garis aja di situ. Tunggu di situ itu bisa jadi area yang bagus. Nah ini kita bisa nyerok di bawah di 21,8. Atau sebenarnya di area sini juga kita bisa pantau dulu karena area sini adalah area yang terjadi banyak pantulan. Berarti di sini ada sesuatu nih di sini nih, entah itu ada banyak pembelian atau segala macamnya. Nah, sekarang kan udah mendekati nih, kita tinggal lihat aja di time frame 4 jam atau di time frame 1 jam. Nah, ini di sini kan kita lihat trennya masih turun ya. Kita bisa menggunakan indikator seperti moving average atau bisa pakai time frame. Trend line kok time frame. Nah, di sini kalau saya gambarin moving average-nya, ini dia masih di bawah 21 moving average ya. Kalau kita pakai trend line, dia masih kayak gini. Jadi, kita bisa melakukan pembelian dengan menunggu si 21 moving average-nya ditembus atau si trend line ini ditembus gitu. Tapi pada dasarnya kalau saya sih mending tunggu di bawah sini ya, di mana namanya? Di area yang ini. Jadi mending saya tunggu di sini sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa saya gambarin trend line sama gambarin moving average? Jaga-jaga tiba-tiba dia breakout membentuk candle yang gede banget gitu. Yang misalkan ada momentum bullish yang kenceng, itu kita bisa coba masuk gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, nah kayak gini kita bisa masuk. Tapi pada dasarnya kita tunggunya di bawah aja kalau mau lebih aman seperti itu. Oke, itu tadi 2. Jadi 2 lagi gantian Kang Arli sekarang. Boleh, Chef. Ini 2 terakhir ya. Jam 9 ya. 8. With sama when. With sama apa Kak? Maaf Kak tadi. When. Oke. Kita ke with dulu ya teman-teman ya. Meme kita lihat seperti apa ya. Ini masih sama ya teman-teman ya. Kalau untuk token meme rata-rata dia tuh sudah bergerak di bawah 20-day exponential average-nya yang dimana tren jangka pendeknya itu masih potensi penurunan. Nah ini khususnya untuk WIF karena dia tanggal 29 Juli dan dikonfirmasi di 31 Juli dia breakdown ya dari 20-day average-nya. Ya udah kita tunggu aja di area support-nya. Area support-nya itu saya tandain aja di sini ya teman-teman ya. Nah ini bisa dijadikan untuk area support ya. Di area warna orange di level 1,501 sampai 1,779. Kita tunggu dulu aja di situ. Karena apa? Kalau misalkan kalian lihat di sini kan sebetulnya ada resistance ya di level 2,355 sempat di breakout dan akhirnya kembali di breakdown sekaligus dia nge-breakdown juga 20-day exponential average-nya. Jadi kemungkinan besar untuk wave ini dia bakal nge-retest lagi si area supportnya ini. Nah ini sama ya harusnya ketika harganya memang di sini sudah mengalami penolakan, kemungkinan dia ke sini. Nah, ketika dia sudah menyentuh area supportnya, sarannya jangan dibeli dulu gitu. Tunggu ada tanda-tanda reversal baru kita buy position. Jadi wave saran saya sih konsepnya buy low sell high ya. Jadi tunggu dulu ada tanda-tanda reversal, kita setupnya di bawah aja nih di area supportnya. Oke. Nah, ini di sini untuk targetnya mungkin bisa di high yang di sini. Nah, high yang di sini 1/4 ini masih oke, cuma jadi perhatikan level by levelnya.
Level by levelnya adalah di sini ada resistance di level 2,355, terus di sini juga ada resistance ya, high sebelumnya 2,8 sekian ya. Ini kita mark dulu aja. Kalau misalkan kalian mau take profit parsial itu bisa di situ kayak gitu. Nah, di sini juga ada resistance yang cukup banyak dipantulkan gitu. Ini jadi concern kita nih kalau misalkan harga WIF memang rebound setelah dia mengalami penurunan harga dan retest area supportnya kayak gitu. Nah, cuman hati-hati teman-teman ya, kalau misalkan area support ini jebol, wah ini bahaya nih untuk WIF. Karena apa? Potensinya bisa kembali ke harga opening dia. Waktu pertama kali dia listing, di tanggal 5 Maret, harga openingnya kan di $1 pas ya. Nah, kemungkinan dia bisa menjambah level ini, kalau misalkan area support ini jebol. Itu untuk WIF. Terus WEN ya. WEN USDT seperti apa? Ya, WEN masih cenderung sideways ya. Kalau misalkan kalian lihat secara kasat mata aja, terlihat bahwa pergerakan harga WEN ini ya masih bergerak di situ-situ aja gitu. Jadi kalau misalkan kata Kang Pur tadi, kalian melihat ada area konsolidasi membentuk sebuah box ya, seperti ini saya tandain dulu aja ya. Oke, ini adalah area sideways-nya si WEN. Nah, ini ketika ada harga cuma mondar-mandir di area ini, itu saran nggak ada aksi dulu sebetulnya. Jadi kita tunggu pergerakan impulsif ya, kita lihat nih dia breakout ke atas, itu kita bisa buy position. Tapi kalau misalkan breakdown ke bawah ya kita tunggu di level support selanjutnya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita lihat dari volume perdagangan juga, ini kurang greget sebetulnya ya. Volume perdagangannya masih terbilang kecil, rata-ratanya masih di bawah 20-day moving average-nya kayak gitu. Jadi kalau untuk WEN ini, kalau saya pribadi sih kalau misalkan mau entry ya untuk WEN ini nunggu dia breakout si box-nya ini gitu. Jadi setupnya tuh di atasnya box ini. Di atas box ini di sini. Nah, untuk stop loss-nya di bawah beberapa tick di bawah si area ini. Oke, 1/2 atau misalkan incer high yang di sini ini cukup oke, cukup masuk akal ya kalau misalkan dia sudah keluar di area konsolidasinya. Karena biasanya kalau untuk altcoin ya dengan kapitalisasi rendah ketika dia konsolidasi itu agak lumayan lama, tapi begitu dia keluar dari area konsolidasinya itu naiknya kemungkinan ya, ada kemungkinan naiknya agak lumayan tinggi juga teman-teman. Kayak gitu, itu untuk WEN. Tinggal ditandain aja level by levelnya. Di sini ada resistance, terus di sini juga ada resistance, tinggal ditandain aja. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, semoga menjawab. Oke. Terima kasih. Semua jawab ya tadi yang pada request Outlook, karena ini juga udah jam 8 lewat, jadi ini sudah di penghujung trading kita, Traber kita malam ini. Thank you, terima kasih banyak buat semua yang udah join di Traber malam ini ya, terutama juga buat Agnes, Kurnia, Arli. Berguna sekali Outlook dan insight-nya, dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang join ya. Nanti terus sekali lagi aku mau ngingetin ini bulan ini ada Koinvest Asia di Bali, yang mau datang masih belum telat buat submit cuti, beli tiket dan cari akomodasi gitu. Terus yang paling penting, karena tadi teman-teman juga udah ikut Traber, jangan lupa subscribe tools Block Circle-nya ya, linknya ada di grup, nanti aku share lagi. Mungkin gitu aja, sekian buat malam ini. Yang ketinggalan ada recordingnya, nanti di-share. Mungkin aku undur diri ya, saya Niki selaku host dan trader-trader kita malam ini, pamit dulu, sampai ketemu di trading bareng Crypto Dragons minggu depan. Gitu aja. Thank you guys. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Thank you semuanya. Guys. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam.